Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Manten Mayit. Cerita ini ditulis oleh Ed Diuseta. Di desa Kandimaya, gelapnya langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah bersama hadirnya suara serangga malam. Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan, seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tertidur. Sesekali mereka yang bertugas ronda menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya. Namun saat semakin malam, jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa. Tapi kali ini berbeda. Dari kejauhan terlihat seseorang yang berjalan lambat dengan langkah yang terseok, selangkah demi selangkah. Itu manusia? Iyalah, tapi sepertinya bukan warga sini. Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung melihat sosok itu. Namun ketika mereka melihat darah di pelipis dan beberapa bagian tubuh dari orang itu, mereka pun segera berlari menghampirinya. "Alang!" Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan untuk mencapai mereka. "Astagfirullahaladzim, bawa ke pos, siapin obat," perintah satu ke yang lainnya. Salah seorang pun membopong bapak ini, dan seorang lainnya mencari obat-obatan untuk mengobatinya. Namun saat tengah menuju pos dan membelakangi gapura, ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Tengkuk mereka terasa begitu dingin. Angin yang tak wajar bertiup dari belakang. Mereka pun menoleh dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua hal itu. Samar-samar di belakang mereka melayang sepasang makhluk. Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin Jawa yang sudah lusuh dengan noda darah menutupi warna pakaiannya, dan luka borok juga terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya. Sosok yang pria terlihat cukup berumur, mungkin seumuran bapak yang berlari ke desa itu. Hanya saja makhluk itu lebih kurus dan memiliki janggut yang panjang. Namun sosok satunya adalah perempuan itu melayang-layang di sekitar pengantin prianya tanpa kepala. "Setan!" Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos. Sayangnya langkah mereka terlalu lambat. "Setan itu nggak punya kepala. Di mana kepalanya?" teriak salah satu dari mereka sembari terus mencoba berlari. Di sini." Tanpa disangka bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata berisi jasad kepala seorang perempuan yang sudah membusuk. Mereka pun melepaskan bapak itu karena panik dengan pemandangan itu. Namun bapak itu masih terus meminta tolong. "Kembalikan kepala istriku, kembalikan kepala istriku." Teriak setan pengantin pria itu sembari terbang ke arah bapak itu dengan membawa sebuah arit.
Namun belum sempat sosok itu mendekat, tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kantimaya. Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit batu di ujung desa. Anehnya, kedua sosok setan itu ketakutan dan memilih untuk mundur. Akan kudapatkan kepala itu, atau kuambil kepala seluruh warga desa ini sebagai gantinya. Ucapnya sebelum menghilang di kegelapan malam. Mereka cukup lega dengan kepergian kedua sosok itu, walau mereka tahu dengan jelas kepergian setan itu hanya sementara. Gempa yang terjadi secara mendadak pun membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa dari mereka berlarian keluar dan melihat keberadaan bapak itu, dan segera membantu pemuda-pemuda yang bertugas ronda untuk membawanya ke balai desa. Pak Kades pun datang dan menemui bapak yang ketakutan itu. Ia terus menolak untuk lukanya diobati dan terus memeluk bungkusan di tangannya di sudut ruangan. Pak, bapak kenapa? Cerita sama kami, biar kami bantu, tanya Pak Kades. Sayangnya pria itu tetap menggeleng dan menatap seluruh warga desa di dekatnya dengan ketakutan. Ada rasa trauma di matanya yang entah datang dari mana. Tak lama seorang perempuan datang. Perempuan itu datang dengan membawakan sebuah nampan berisi pisang rebus hangat dan secangkir teh panas. Ia tidak berkata apapun dan hanya mengangguk menjawab tatapan mata pria itu, mengisyaratkan agar ia menikmati suguhan sederhana yang ia bawakan. Pak Kades itu menatap perempuan itu dan menerima isyarat yang diberikan olehnya. Ia pun menghela nafas dan meminta warga desa meninggalkan pos. Biar hanya Pak Kades dan perempuan itu yang menemani pria misterius itu. Ya sudah, saya percayakan ke Dik Naya saja ya, ucap Pak Kades. Iya Pak. Naya menemani pria itu menghabiskan kudapan yang dibawa Naya. Sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa memantau dari jauh, sembari juga menikmati kopi panas yang sudah disiapkan untuk mereka. Sudah selesai. Pria itu mengangguk. Saya bereskan dulu ya, habis itu saya obati lukanya, ucap Naya yang segera memindahkan nampan dan gelas kosong itu ke belakang. Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati luka luar yang dialami pria itu. Kulo Naya Pak, asmone panjenengan sinten jeh? Tanya Naya sopan. Pak Badri, balasnya ragu. Walau begitu Pak Kades dan Naya cukup senang pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka. Kali ini Pak Kades kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kini pria bernama Turdi itu tidak lagi takut dengan Pak Kades. Pak, kami akan coba membantu menolong Pak Badri. Tapi apa Bapak bisa jelaskan apa yang terjadi dan sebenarnya apa yang Bapak bawa ini? Tanya Pak Kades. Pak Badri sedikit melamun. Namun Naya tahu bahwa Pak Badri tengah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Setan itu ingin membunuh saya, keluarga saya, saudara saya, dan seluruh keturunan saya. Setan yang tadi mengejar Pak Badri? Tanya Pak Kades. Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu. Hantu pengantin itu? Berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu? Sekali lagi Pak Badri mengangguk ragu. Ini benar kepala setan wanita itu. Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya, ucapnya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Nah,
Bagaimanakah kisah selengkapnya tentang cerita manten mayit ini yang ditulis oleh Ed Dioseta di Cerita Misteri Jimat Sajian Malam Jumat bersama pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sebut saja nama saya Danan. Saya saat ini ingin pulang ke Kandimaya desa saya menemui sang ibu. Namun saat perjalanan saya mendengar seorang nenek yang lagi berbicara dengan cucunya. Aku menguping perbicaraan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. Desa itu desa keramat. Kalau kalian datang dengan niat jahat, kalian tidak akan bisa memasuki desa itu. Memangnya kenapa, Nek? Apa bedanya dengan desa lainnya? Tanya seorang cucunya yang mungkin seumuran anak SMP. Desa itu penghasil dalang, sinden, dan kelompok wayang terbaik. Konon banyak makhluk yang tak kasat mata yang menyukai permainan mereka dan menjaga desa itu. Selain itu juga, di sana ada sebuah bukit batu. Katanya ada sosok raksasa di sana yang juga ikut menjaga desa itu. Aku sedikit tersenyum. Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah desa Kandimaya, desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini. Dalam hati aku berpikir, ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya. Iya, keramat. Sepertinya sebutan itu cukup bagus. Dengan begitu beberapa orang jahat akan berpikir beberapa kali untuk mengganggu desa Kandimaya. Aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi. Pemandangan warga desa yang berlalu lalang sangat membuatku rindu akan tempat ini. Mas Danan, kapan pulang? Sapa seorang ibu yang melintas dengan sepedanya. Baru saja, Bu. Ini baru sampai. Ya sudah, cepat temui ibumu. Kangen banget pasti. Balasnya sembari kembali melajukan sepedanya. Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian di sana. Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya. Aku menoleh ke arah perempuan itu, memandang dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lain. Aku pun diam-diam menghampiri gerobak tukang sayur itu dan memberi isyarat jari telunjuk di depan mulutku kepada ibu-ibu dan tukang sayur. Jangan bilang Naya, nanti saya pinjam sebentar ya gerobak sayurnya, ucapku pada mereka. Mereka pun setuju sembari menahan tawa saat mengerti maksudku. Setelah mereka selesai, aku pun meminjam handuk tukang sayur itu dan mendorong gerobak ke tepat di hadapan Naya. Mas, ikan asinnya masih ada? Kalau ikan asin gak ada, balasku dengan mencoba merubah suaraku. Ya, kalau bandeng? Gak ada juga, balasku lagi sembari menahan tawa. Kok gak ada semua? Terus adanya apa dong? Tanya Naya dengan wajah cemberut. Sayangnya wajah cemberutnya itu benar-benar membuatku tak bisa menahan rasa rinduku dan memilih untuk membongkar penyamaranku. Aku pun memutar ke sisi lain gerobak dan bersiap di belakangnya. Adanya mas-mas ganteng ini loh. Sontak Naya pun kaget dan menoleh ke belakang. Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku. Mas Danan? Ucapnya ragu. Aku mengganggu sembari tersenyum. Jahat, jahat. Bu, Danan ngusilin Naya. Teriak Naya sembari beberapa kali melempar sandal dan benda-benda yang dapat ia gapai. Sontak suasana sangar menjadi riuh. Dari jauh ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami. Mendengar adanya keramaian, ibu pun muncul dari dalam dan melongo melihat kelakuan kami berdua. Udah, sakit. Ucapku meminta Naya menghentikan cubitannya. Gak mau,
Kesel. Balasnya sembari menahan kesal, namun dengan senyum di wajahnya. Ingin sekali aku memeluknya saat itu. Sayangnya saat itu tempat ini sudah terlanjur ramai dengan para tetangga yang juga keluar melihat kericuan yang telah kubuat. 1-0, ucapku menggodanya. Naya pun menggembungkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ia terus menatapku dengan tatapan lucunya. Sudah, gak usah marah. Sini belanjanya mas yang bayarin. Emang harus? Balas Naya. Kami pun segera menyelesaikan belanjaan dengan beberapa request lauk dariku tentunya. Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku. Danan emang suka iseng. Dulu pura-pura jadi anak buah Ki Darubaya, sekarang malah jadi tukang sayur. Turunan, balasku singkat. Sayangnya ucapanku saat itu segera berganti dengan jeweran dari ibu. Mas Cahyo sama Pak Le gak ikut? Tanya Naya yang penasaran dengan kedatanganku yang seorang diri. Gak usah dicariin. Itu masakan kalau udah mateng juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci. Begitu banget sama mereka. Balas Naya. Bukan apa-apa. Aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum. Sementara Pak Lik dan Cahyo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cahyo. Tapi ternyata malah aku yang sampai duluan. Aku yakin mereka terlambat karena kualat denganku. Motornya pasti mogok lagi seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang, aku pun membereskan barang bawaanku dan mandi membersihkan diri sejenak. Setelah kejadian di Alas Wetan, aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Pak Lik dan Cahyo kembali ke Klaten. Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu. Kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan yang mendapat julukan Alas Sewu Lelembut itu. Sampai beberapa hari kemarin, tiba-tiba Naya menghubungiku dan menceritakan bahwa ada seseorang yang diserang oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala. Yang mengejutkannya lagi, sosok setan itu adalah abdi dari Kanjeng Nyai Rasmono yang telah kami kalahkan. Kabar bapak itu, Pak Badri, sudah sehat? Ucapku sembari menghampiri meja makan yang sudah diisi beberapa makanan yang sudah matang. Balas Naya sembari menyusun piring. Aku hanya mengangguk sembari membantu Naya merapikan meja. Sebaiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung. Ada sebuah ruangan di balai desa yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri. Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga sudah tersedia di sana dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi. Tapi walau begitu, Pak Badri masih saja waspada dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya. Gak apa-apa Pak, ini Danan, putranya Nyai Kirana. Ucap Naya memperkenalkanku. Iya Pak, saya Danan. Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu. Aku menduga itu adalah bungkusan berisi kepala yang diceritakan oleh Naya. Mungkin ia membungkus dengan tebal agar baunya tidak tercium. Makan dulu Pak. Masakan hari ini spesial karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga. Ucap Naya. Pak Badri mendekat mencium aroma masakan yang Naya bukakan dari rantang. Sepertinya ia sudah cukup lapar dan mudah tergoda dengan bau masakan ibu. Ya sudah, dimakan dulu ya. Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri juga. Monggo Pak.
Balasku yang segera berpamitan menunggu di depan balai desa. Tapi sebelum aku sempat keluar, tiba-tiba Pak Badri berbicara. Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan? Kalian ingin menyerahkannya pada setan itu agar setan itu tidak membunuh warga desa kan? Ucap Pak Badri dengan mata yang menatap tajam padaku. Aku pun berbalik sebentar dan menghela napas sejenak. Enggak Pak, kami cuma mau nganteri masakan ibu. Dimakan ya? Balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya. Aku cukup tenang saat mendengarkan suara sendok dan rantang yang beradu saat meninggalkan Pak Badri. Dari ucapannya barusan aku mulai mengerti kekhawatirannya. Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya demi menyelamatkan desa. Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya. Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami. Itu adalah suara jendela yang digedor dengan keras. Suara rantang terjatuh terdengar menyusul suara itu. Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri dan menemukan asal suara itu. Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras. Aku pun segera berlari keluar dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu yang tertutup itu. Hentikan! Hentikan! Teriakku yang segera berlari menghampirinya. Saat aku mendekat, ia pun menoleh. Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang yang wajahnya kini berlumuran darah karena apa yang ia lakukan. Kepala, serahkan kepala itu. Ucap orang itu sembari menatap tajam ke arahku. Dia kesurupan. Dalam waktu singkat ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekikku hingga terjatuh. Naya yang melihat hal itu segera berteriak. Tolong! Tolong! Teriak Naya yang panik. Mata pemuda itu memutih dengan tubuh yang terus bergetar. Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri. Orang itu terbatuk-batuk memasakkan teriakannya hingga tenggorokannya terluka dan memuntahkan darah di tubuhku. Mas Danan, teriak Pak Kades yang datang tak lama setelah Naya berteriak. Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku, dan aku menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dahi pemuda itu dan membacakan ayat-ayat suci. Makhluk apapun kalian tak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan doa dan ayat suci yang kubacakan, pemuda itu pun berteriak kesetanan dan berusaha memberontak. Tapi tak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku. Sampai tiba-tiba pemuda itu berhenti meronta. Matanya mengintip dari celah jariku sembari tersenyum menyeringai. Jangan kau kira aku datang sendirian. Balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas tak berdaya. Aku mengecek nadi dan napas dari pemuda itu dan mendapati pemuda itu masih bernyawa. Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya, aku pun mempercayakannya pada warga desa yang mendampingi Pak Kades. Pak Kades, itu di luar desa, Pak. Tak lama berjeda setelah kejadian tadi, tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik. Kami pun segera pergi setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa. Sudah, sore ini juga mau ngantar rantang buat dia di balai desa. Senja yang mulai usang kini terhiasi dengan obor-obor warga desa yang keluar dengan panik mendengar teriakan dari luar desa. Di sana sudah ada beberapa warga yang memandang keluar gapura dengan wajah yang pucat. Itu Pak Kades, itu, tanya salah seorang warga.
Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat berdiri dengan raut wajah yang datar menyebar di lahan yang cukup luas di depan gapura desa. Seorang perempuan dan 3 orang pemuda. Wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru, rambut mereka berantakan, dan mata mereka memutih persis seperti pemuda yang kesurupan tadi. Mas, mereka siapa? Tanya Naya yang mulai merasa takut. Kalau dugaanku benar, mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu. Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi, namun warga juga tidak gegabah menghampiri mereka. Kami takut bila salah langkah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap orang-orang itu. Hayang dayang pengantin mayit wis teko. Balik no sirah dulu pengantin putri yang isi sayang nyawa. Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam. Dari gerak-gerik dan cara bicaranya aku menebak dialah yang memimpin kelompok setan-setan ini. Mendengar ucapan itu, Pak Badri ketakutan dan memeluk erat bungkusan yang ia pegang. Warga pun menoleh ke arah Pak Badri yang mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu. Sirah menungso kuwi, apa sirah kue kabeh? Ancamannya lagi. Mendengar ucapan itu, seorang pemuda mendekati Pak Badri dan berdiri tepat di hadapannya sembari tetap membawa obornya. Jangan harap, nggak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami, ucap pemuda itu. Pak Badri kaget dengan ucapan pemuda tadi. Sementara itu seorang warga kembali mendekati Pak Badri seolah berusaha melindunginya. Nurutin kemauan setan aja sudah salah, apalagi takut sama ancaman setan, ucap warga itu. Satu persatu warga mendekat ke arah Pak Badri dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu. Manusia goblok, mati kalian! Teriak sosok yang dirasuki itu sembari menyeret kakinya dengan cepat menuju ke arah kami. Selama seorang Danan Jaya Sambara ada di sini, takkan kubiarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya, ucapku sembari bersiap menyambut serangan setan itu. Suara ayat-ayat suci melantun dari mulut seluruh warga yang berkumpul di sini. Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal di luar kepala hingga terdengar begitu menenangkan. Tapi aku tahu lantunan ayat itu begitu menyakitkan untuk setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Benar saja, belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa, tiba-tiba mereka mengerang kesakitan. Mereka benar-benar tersiksa dengan ayat-ayat suci yang dibacakan warga desa. Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Sakit, panas, teriak mereka. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekati mereka satu persatu dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka. Di tengah ritualku tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara itu mendekat seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat. Terlambat, mereka datang. Dayang-dayang pengantin mayit telah datang. Saat matahari terbit, tidak ada satupun kepala kalian yang masih menempel di tubuh kalian. Hancam salah seorang yang masih dirasuki oleh setan suruhan pengantin mayit itu. Jadi kalian hanya diperintahkan untuk mengancam, ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu. Beberapa bait ayat suci ku bacakan dan untuk memberi pelajaran pada setan itu. Panas, manusia sialan, lepaskan, panas, panas. Memang aku sengaja tidak mengusirnya. Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran agar mereka tidak lagi berani mendekat di desa ini. Mereka datang.
Salah satu perempuan yang kerasukan tertawa dengan girang mendengar suara itu. Suara itu benar-benar memberiku firasat yang tidak enak. Jelas sosok yang datang bukanlah sosok biasa seperti setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi. Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun terhenti gentar dengan suara-suara itu. Itu yang menyerang desa saya. Kereta kencana itu membawa puluhan pocong haus darah yang menyerang warga desa saya, ucap Pak Badri ketakutan. Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya, namun aku tidak akan gentar dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah kereta kencana mendekat dan berhenti tepat di hadapan kami. Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta yang dihiasi ukiran kayu tua itu. Hati-hati, Mas, ucap Naya memperingatkanku. Aku mengangguk dan menanti sosok apa yang akan muncul dari kereta kencana itu. Tapi entah mengapa tawat setan tadi terhenti saat melihat kereta kencana itu. Ia seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Hati-hati, kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu, tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud Pak Badri, teriak salah seorang warga. Benar, mungkin warga desanya manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk tak kasat mata. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud Pak Badri? Di mana? Tuan di mana? Tiba-tiba setan itu berteriak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang. Aku mengernyitkan dahi. Mungkin saja yang kami lihat benar. Kereta kencana ini kosong. Tidak ada satupun yang menumpanginya. Tapi apa maksudnya ini? Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat. Cahaya lampu motor menyilaukan mata kami yang masih terpaku pada kereta kencana tua itu. Pantes saja motornya sering mogok. Kamu bawa motor udah kayak bawa kuda. Terdengar suara Pak Lik dari jauh bersama motor itu. Kan buru-buru Pak Lik, udah kemalaman ini. Suara Cahyo menyusul ocehan Pak Lik itu. Benar saja, dari balik kegelapan Pak Lik dan Cahyo datang dengan menaiki Vespa tua miliknya. Saat mengetahui ada keramaian di depan desa, mereka pun berhenti dan memarkirkan Vespanya. Pak Lik, ini kan kereta kencana yang tadi. Kok ada di sini ya? Lambo, bukannya kamu dah Pak Lik suruh ngurusin pocong-pocongnya? Udah Pak Lik, tapi kan pocongnya doang. Cahyo menjawab ucapan Pak Lik. Pak Lik menggeleng sembari mencabut sandalnya. Ya, kudanya sekalian topanjul. Balas Pak Lik sembari memukulkan sandalnya sementara Cahyo berusaha menghindar. Tunggu, jangan-jangan hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah ulah mereka. Pak Lik, Cahyo, aku memanggil mereka yang masih saling beradu mulut. Danan, bentar Pak Lik, ini udah dijemput Danan, ucap Cahyo yang menggunakanku sebagai alasan untuk menjauh dari Pak Lik yang masih kesal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Cahyo terhenti. Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat ini. Ora mungkin dayang-dayang Ndoro kalah karo menungso kaya-kaya kue kabeh. Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Walau berbicara seperti itu, tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar. Bentar Jul, biar aku selesaiin masalah di sini, ucapku yang mendekati sisa-sisa setan yang merasuki orang-orang itu. Mereka mencoba untuk mundur, tapi ada Cahyo di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak. Dengan sigap aku menangkap kedua kepala yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita. Lantunan ayat suci kubacakan dan membuat mereka meronta kesakitan. Panas, panas, Ndoro, tolong Ndoro.
Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tak lagi menguasai orang-orang itu. Tepat setelah setan itu menghilang, kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang menyisakan kereta kayu tanpa penumpang. "Danan," panggil Cahyo. Aku menoleh ke arahnya. Namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi di antara langit malam. Dia di sana, sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya, sepasang pengantin mayit yang mengincar kematian seluruh keluarga dan keturunan Pak Badri. Saat melihatnya langsung, jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya. Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan yang menjadi dalang semua ini. Dan yang mengikutinya ada mempelai wanita yang melayang-layang tanpa kepala. Dan satu hal yang membuatku bingung sekaligus ngeri. Apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Badri? Apa benar makhluk itu adalah anaknya? Ku terima tantangan kalian. Desa ini akan menjadi tempat perayaan pernikahan kami. Tepat saat purnama besok malam, seluruh iring-iringan kami akan tiba di desa ini. Kita rayakan pernikahanku dengan banjir darah. Makhluk itu mencoba mengancam kami. Aku melihat beberapa warga desa menelan ludah mendengar ancaman itu. Walau begitu masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Badri. "Tenang saja, Pak. Warga desa Kandimaya sudah tidak lagi takut dengan setan," ucap warga itu sambil menepuk punggung Pak Badri. Walau berbicara begitu, dengan jelas aku juga merasakan ketakutan mereka. Sayangnya sepasang pengantin itu pergi dengan cepat dan menghilang setelah melemparkan ancamannya. Terlihat pengecut memang, tapi aku tahu bahwa ancamannya bukanlah ancaman kosong. "Iki ana apa to, Nan?" tanya Cahyo yang bingung dengan apa yang terjadi. "Gak dengar tadi?" "Hah? Gak dengar? Ada kondangan?" "Aja guyon ta, mentang-mentang aku telat." Rajuk Cahyo. Aku pun menarik nafas dan menoleh ke arah sekitar. Naya dan beberapa warga sudah lebih dulu menolong orang-orang yang sebelumnya kesurupan tadi. Beberapa warga mengenal bahwa mereka adalah warga desa yang lokasinya tidak jauh dari desa mereka. "Ya, aku belum tahu jelasnya, Jul. Habis ini kita dengerin aja dari yang berhubungan langsung," ucapku sembari menunjukkan keberadaan Pak Badri pada Cahyo. Pak Lik pun mendekatiku mempertanyakan hal yang sama. Namun aku meminta mereka beristirahat dan meletakkan barang-barang dulu di rumah ibu sebelum menemani Pak Badri untuk meminta penjelasan darinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri pengantin mayit ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.